Halo guys, kembali lagi dengan saya Din Safina. Di sini, pada video kali ini saya akan membahas tentang remote access. Oke, langsung saja. Pertama, di sini kita akan belajar tentang remote access, yaitu pengenalan Telnet dan SSH. Seperti yang kita ketahui, kalau untuk meremote itu membutuhkan kabel yang digunakan, yaitu kabel konsol. Lalu, kita bisa tambahkan PC, lalu hubungkan dengan kabel konsolnya. Lalu masukkan ke RS232. Lalu yang satunya kita masukkan ke konsol. Untuk meremotnya, kita bisa buka PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke terminal. Nah, di sini kita bisa konfigurasi. Yang jadi masalahnya, kabel konsol itu tidak panjang ya guys. Dan untuk solusi seperti ini, kita bisa menggunakan Telnet dan SSH. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi Telnet. Kita masuk ke router, kita masuk ke mode global configuration. Oke, setelah itu kita masukkan command line VTR 0 spasi 2. Ini artinya ada 3 ya guys, untuk connect ke telnetnya secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah admin, lalu enter, lalu ketikkan login, lalu transport input, telnet, enter, lalu ketikkan exit, lalu ketikkan N. Itu untuk keluar dari konfigurasi telnet. Untuk konfigurasi telnet, kita membutuhkan 4 command, yaitu invite, password, login, dan transport input. Oke, sekarang kita coba di komputernya. Misalkan di sini kita akan meremote PC 12. Kita buka, lalu ke SS client telnet, kita ganti connection type-nya menjadi telnet. Lalu masukkan IP address-nya, kita pakai yang VLAN ya guys, bebas. Nah, di sini kita pakai VLAN yang 10 saja. Di sini kalian ketikkan IP-nya 10.10.10.1 lalu connect. Dan di sini sudah masuk pada telnetnya ya guys. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya yaitu admin. Nah, di sini nggak terlihat ya guys untuk passwordnya. Kita ketikkan saja admin, lalu setelah itu kita enter. Oke, berhasil. Setelah itu kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini tidak bisa masuk ke mode privilege karena di routernya kita belum setting security-nya. Sekarang kita setting masuk ke routernya. Dan untuk password yang kedua itu SMK ya guys. Lalu kita masuk ke mode configuration. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mode global configuration. Lalu setelah ini kita akan mencoba mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita masuk ke router, kita masuk ke global configuration, lalu kita ketikkan username. Misalkan di sini admin 1. Lalu enter. Setelah itu kita ketikkan lalu passwordnya juga admin 1, lalu line VTA 0 spasi 2, lalu login, lokal. Setelah itu enter. Setelah itu kita username dan passwordnya. Di sini username dan passwordnya admin 1 semua ya guys. Lalu setelah itu kita ketikkan transport input telnet. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke PC-nya. Kita masuk ke PC 12, kita ganti menjadi telnet. Lalu kita masukkan IP address-nya.
30.30.30.1 lalu connect. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username. Kita masukkan admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Lalu masuk ke mode privilege. Nah, di sini sudah bisa ya, guys. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi SSH. Langsung saja kita masuk ke routernya. Di sini komennya yaitu crypto keygenerate RSA. Lalu kita enter. Nah, di sini kita dikasih tahu use define a hostname other than router. Kita disuruh ganti hostname-nya. Jangan gunakan namanya router karena sudah banyak dipakai. Oke, hostname-nya kita ganti hostname SMK. Oke, lanjut kita ketikkan crypto keygenerate RSA. Lalu enter. Nah, di sini ada please define a domain first. Di sini kita bikin domain name-nya dulu. Domain name-nya kita namakan smk.com. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya crypto keygenerate RSA, lalu enter. Di sini kita disuruh how many bits in the modules. Kita pakai 1024. Lalu kita konfigurasi transport inputnya. Masuk ke bin ITY spasi 2. Lalu enter. Lalu kita ketikkan transport input SSH. Lalu enter. Lalu kita keluar. Kita ketikkan exit. Oke, selesai untuk konfigurasi SSH. Kita masuk ke pengujiannya, kita masuk ke PC, lalu desktop. Kita masuk ke desktop, lalu untuk hostname atau IP address-nya kita isikan 40.40.40.1. Lalu untuk username-nya kita ketikkan admin 1. Nah, lalu kita connect. Setelah itu, untuk password-nya kita ketikkan admin 1. Lalu masuk ke mode privilege. Lalu masukkan passwordnya SMK. Nah, itulah untuk konfigurasi router pada komputernya. Sekarang kita akan konfigurasi IP address pada switch. Kita masuk ke switch 1, lalu kita ke CLI, masuk ke mode global configuration. Di sini kita masuk ke interface VLAN 10, lalu enter. Lalu masukkan IP address 10.10.10.99. Lalu masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Di sini switch menentukan gateway agar bisa saling berkomunikasi dengan PC lainnya. Lalu masukkan IP default gateway. Yaitu 10.10.10.10.1. Oke, selesai. Kita coba lagi ya, masuk ke interface VLAN 20. Lalu masukkan IP address-nya 20.20.20.199. Lalu subnet mask-nya. Setelah itu masukkan IP default gateway-nya, yaitu 20.50.50.1. Lalu enter. Lalu kita coba cek dengan ketikan show IP interface div. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ini. Sekarang kita akan konfigurasi SSH pada switch. Kita masuk ke switch 1, lalu kita sebelum itu kita setting hostname-nya, yaitu hostname cw, lalu smk, lalu enter. Lalu kita masukkan IP domain name smk.com.
Nah, baru bisa kita enable script SMK. Oke, setelah itu baru kita bisa klik pakai generate RSA, lalu enter. Kita pakai 1024, lalu enter, lalu username-nya admin2, lalu passwordnya juga admin2, lalu kita enter, lalu konfigurasi VT-nya, yaitu ketika nilai VT 0 spasi 2, lalu setelah itu login lokal. Oke, lalu kita coba konfigurasi SSH pada PC-nya. Kita buka PC 12, lalu ke telnet atau SSH. Kita masukkan hostname-nya yaitu atau IP address-nya 10.10.10.99. Lalu username-nya admin2. Setelah itu kita connect. Di sini kita masukkan password yaitu admin2. Lalu kita masuk ke mode privilege yaitu SMK. Seperti itulah untuk konfigurasi SSH pada switch. Sekian praktik pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan dan kesalahan ketika saya praktik. Oke, sekian guys untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.